Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi yang melihat video ini. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat, salam super duper semuanya. Semoga kesuksesan menyertai kita semua, kesehatan dan keselamatan. Lama nggak ketemu dalam video-video sebelumnya juga kita membahas tentang hukum ya, karena profesi saya juga advokat. Kali ini saya akan membahas sesuatu yang agak viral. Agak viral ya. Tentunya sesuatu ini berkaitan dengan praktek dan profesi. Bukan profesi hukum, namun di sini profesi kedokteran. Jadi ada istilah atau kita sering mendengar istilah tentang malpraktek. Apa sih malpraktek? Nah, kita akan sedikit membahas tentang apa itu malpraktek. Tentunya saya juga tidak bicara omong kosong, kita pakai teori. Istilah malpraktek berasal dari mal yang berarti buruk dan kata praktik atau praktek yang berarti tindakan. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa malpraktek berarti suatu tindakan atau praktek yang buruk. Dengan kata lain adalah suatu kelalaian praktek daripada para profesi dalam menjalankan profesinya. Hal ini tercantum dalam bukunya buku Memahami Etika Kedokteran. Tulisannya Pak Gunawan, cetakan Kanisius Yogyakarta, tahun 92, halaman 61. Ada beberapa istilah yang dipergunakan untuk menyebut malpraktek. Ada yang menulis malpraktek dan juga malpraklik. Jarang didengar mungkin, tapi banyak yang menggunakan juga. Di daerah sini jarang didengar ya. Malah ada juga yang memakai istilah malapraktik. Itu ditulis oleh Bu Nini Mariati, Malpraktek Kedokteran, satu segi hukum pidana dan hukum perdata, Binaksara. Penerbitnya Binaksara itu tadi, diterbitkan di Jakarta tahun 1988, halaman 39. Nah, ada ahli juga yang berpendapat bahwa menggunakan istilah perkara tindak medik dengan alasan bahwa jika seorang dokter sudah dicap telah melakukan malpraktek pada masih perlu dibuktikan, maka ini akan bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah yang dianut di Indonesia. Namun demikian, apapun istilahnya, dari segi kedokteran, malpraktek berarti praktek yang buruk. Secara luas, malpraktek dapat diartikan sebagai berikut. Ini saya membaca dan menerangkan ya. Jadi biar mudah mencerna, semoga bisa jadi acuan atau tambahan referensi lah. Dalam artian yang umum, suatu praktek dokter yang buruk yang tidak memenuhi standar yang telah ditentukan oleh profesi kedokteran. Itu secara umum. Itu.
Dalam artian yang khusus, malpraktek dalam penyelenggaraan praktek kedokteran dapat terjadi dalam kesalahan menentukan diagnosis. Satu, menjalankan operasi atau menjalankan tindakan medis. Baik itu tindakan operasi atau tindakan medis yang lain, dan tindakan selama melakukan perawatan. Sesudah melakukan perawatan juga dalam jangka waktu tertentu, atau jangka waktu tertentu di sini mungkin jangka observasi. Selanjutnya sebagai dalam beberapa literatur sebagai pembanding dikemukakan beberapa pengertian malpraktek sebagai berikut. Menurut Azrul Aswar dalam makalah yang dibawakan pada sidang Konas Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia di Surabaya tahun 96, mengutip beberapa pendapat para pakar yang menulis bahwa malpraktek adalah setiap kesalahan profesi yang diperbuat oleh dokter karena pada waktu melakukan pekerjaan profesinya tidak memeriksa, tidak menilai, tidak berbuat atau meninggalkan hal-hal yang diperiksa, dinilai, diperbuat atau dilakukan oleh dokter pada umumnya. Ini berdasarkan Becker dan Frostman tahun 1950. Jadi referensinya sangat amat lama. Jadi kejadian-kejadian ini bukan kejadian yang baru lagi. Yang kedua, malpraktek adalah setiap kesalahan yang diperbuat oleh dokter karena melakukan pekerjaan di bawah standar yang sebenarnya secara rata-rata dan masuk akal dapat dilakukan oleh setiap dokter dalam situasi atau tempat yang sama. Jadi entah disengaja atau tidak ya, kondisi yang memaksa bisa saja terjadi. Kita nggak akan lama-lama membahas tentang definisi, tapi langsung saja kita ngobrolin jenis-jenis malpraktek. Ada beberapa jenis atau pengkategorian malpraktek. Ada dua jenis malpraktek, yaitu malpraktek medik murni dan malpraktek etik. Malpraktek medik murni atau istilah dalam bahasa Inggrisnya criminal malpractice. Jadi dikategorikan tindak pidana ya. Sebenarnya tidak banyak dijumpai. Misal melakukan pembedahan dengan niat membunuh pasiennya, atau adanya dokter yang sengaja melakukan pembedahan pada pasien tanpa indikasi medik yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Jadi semata-mata untuk mengeruk keuntungan pribadi. Ini sangat amat jarang ya ditemukan loh ya, ditemukan. Jadi orang nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu dibedah atau divonis atau yang lain, kita mungkin jarang nemu. Biasanya ada beberapa yang agak unik. Dalam hal demikian, dokter dapat dikatakan melakukan praktek jika dokter kurang menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi kedokteran yang sudah berlaku umum di kalangan profesi kedokteran. Dokter kurang menguasai materinya. Simpelnya seperti itu. Memberikan pelayanan kedokteran di bawah standar profesi, melakukan kelalaian yang berat atau memberikan
tepat dan pelayanan dengan tidak hati-hati, melakukan tindakan medik yang bertentangan dengan hukum. Dikatakan sebagai malpraktek etik jika dokter hanya melakukan tindakan yang bertentangan dengan etik kedokteran seperti memaksa pasien untuk menerima perawatan tertentu meskipun itu dianggap baik oleh dokter, namun karena dokter tidak pernah memberikan informasi yang jelas mengenai tindakan yang akan dilakukan sampai pasien memberikan persetujuan. Jadi jelas informasi harus diberikan oleh dokter sebelum melakukan tindakan medis, yang apabila tidak dilakukan si dokter dapat dikategorikan malpraktek. Dengan tidak menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan tindakan medis yang akan dilakukan, dokter dapat dikatakan sebagai malpraktek etik. Dikatakan bertentangan dengan etik kedokteran. Lain halnya dengan apabila si pasien dalam keadaan tidak sadar dan tidak ada keluarga yang bisa dihubungi. Sampai sini mungkin cukup jelas. Jadi kalau dokter sebelum melakukan tindakan tidak memberitahu seperti apa, ditindak ini alasannya apa, kalau tidak ditindak ini alasannya juga apa. Ini juga agak miris, dan kondisinya kalau memang darurat dan si pasien tidak ada keluarga yang bisa dihubungi, ini dengan kondisi sangat amat terpaksa. Jadi malpraktek etik di sini menekankan pada kode etik profesi yang bersumber pada nilai etika. Ya, tuh. Kita langsung ke praktek etik. Jadi ada kesalahan medik. Ada kondisi di mana seorang pasien apabila karena kelalaian dokter, pasien mengalami luka, cedera, kerugian atau gangguan mental bahkan yang berat, mental anguish, maka dokter dapat dipersalahkan secara hukum. Simpelnya karena analisis dan tindakan medisnya seorang dokter ini salah, maka dokter dapat dituntut, dapat dipersalahkan. Itu yang medik ya. Jadi etik sepanjang itu, medik lebih sederhana karena kesalahan atau praktek yang buruk tanpa kausalitas, maksudnya tidak jelas. Nah, dari beberapa pengertian dari jenis-jenis malpraktek dapat disimpulkan beberapa teori penyebab terjadinya malpraktek. 1. Ada teori pelanggaran kontrak. 2. Teori perbuatan yang disengaja. Dan 3. Teori kelalaian. Pertama dulu ya,
teori yang menyatakan bahwa sumber perbuatan malpraktek adalah karena terjadinya pelanggaran kontrak. Teori ini berprinsip bahwa secara hukum dokter tidak berkewajiban untuk merawat seseorang apabila di antara keduanya tidak ada kontrak atau perjanjian terapeutik. Jadi tidak ada perjanjian atau kontrak terapi, tidak wajib merawat. Jadi hubungan dokter pasien baru terjadi bila sudah ada kontrak. Apabila begitu, seorang yang datang berobat ke seorang dokter berarti bahwa orang tersebut telah menawarkan suatu hubungan kontrak. Bila si dokter menyatakan agar si penderita menghubungi yang lebih ahli atau merujuk ke dokter ahlinya, berarti dokter tersebut menolak tawaran kontrak. Sebaliknya, jika seseorang dokter melakukan pemeriksaan dan memberikan pengobatan atau tindakan medis, maka itu telah terjadi kontrak, dan itu berarti dokter tersebut berkewajiban untuk melanjutkan perawatan dengan sebaik-baiknya dan secara menyeluruh. Jika dokter tersebut selanjutnya menyuruh si pasien pulang dan menyatakan sembuh, pada sebetulnya tidak, maka di sini terjadi pelanggaran kontrak. Jika seorang pasien dalam keadaan tidak sadar, tidak mampu mengadakan kontrak, maka keluarga atau pihak ketiga untuk dan atas nama penderita bisa mengadakan kontrak untuk dan atas nama. Ini kondisi tertentu, terwakilkan dan perwalian. Jadi agak harus hati-hati ya, ada istilah mewakilkan untuk dan atas nama si pasien atau si orang yang datang ke praktekan atau ke IGD dan lain-lain. Jadi ada klausulnya, ada penyebabnya, ada sebab akibatnya. Kontrak perawatan atau tindakan medis, bahwa kontrak perjanjian terapeutik atau terapi antara dokter dan pasien harus terjadi setelah adanya informed consent, yang artinya si pasien akan menyetujui untuk dilakukan suatu tindakan medis setelah mendapatkan penjelasan dari dokter. Penjelasan umumnya menyangkut hal-hal garis-garis besar seluk-beluk penyakit yang diderita, beserta prosedur perawatan dan pengobatannya, resiko yang akan dihadapi jika ada, termasuk komplikasinya, bahwa prosedur pengobatan yang akan dilakukan sudah biasa dilakukan atau tidak, atau merupakan suatu percobaan atau tidak, prospek keberhasilan atau kegagalan beberapa alternatif pengobatan. Jika ada alternatif lain, dipersilakan. Hal-hal yang mungkin terjadi jika pasien menolak. Penjelasan yang demikian dalam kasus-kasus tertentu tidak perlu dilakukan karena keadaan darurat, seperti pasien dalam keadaan tidak sadar atau terwakilkan tadi, sementara kerabatnya sulit dihubungi, pasien masih di bawah umur, belum cakap, sementara kerabatnya tidak diketahui dan sulit dihubungi, tidak ada keluarga ya. Atas dasar pertimbangan medis atau psikologis, pasien tidak boleh diberikan penjelasan-penjelasan mengenai penyakitnya. Pasien terkena sindrom sehingga tidak mau mendengar segala hal tentang penyakitnya. Jadi ada
memang orang-orang yang tidak mau tahu. Wes mending saya tidak tahu saja ada, karena trauma atau sindrom tertentu, jadi bisa tambah parah penyakitnya. Teori perbuatan yang disengaja, tadi kontrak ya. Sekarang bab perbuatan yang disengaja. Teori ini didasarkan pada perbuatan yang disengaja dengan dilakukan oleh seorang dokter, sehingga pasien menderita kerugian. Contoh, seorang dokter akan mengoperasi daging tumbuh di telinga sebelah kiri. Lalu karena dia menjumpai juga daging tumbuh di telinga sebelah kanan, maka dokter mengoperasi sebelah kanannya dengan sengaja. Dengan demikian, kesengajaan tersebut tidak harus berupa kesengajaan yang mengakibatkan hasil yang buruk bagi pasien. Namun yang penting lebih mengarah pada pelanggaran atau perbuatan yang disengaja. Jadi tanpa pemberitahuan, langsung ditindak. Kasus malpraktek menurut teori perbuatan yang disengaja ini, menurut beberapa ahli, dapat digolongkan sebagai tindakan kriminal atau pidana. Untuk yang bisa dilakukan beberapa ketentuan perundang-undangan bisa diberlakukan. Menipu penderita pasien, melakukan kealpaan, mengakibatkan kematian, melakukan pengguguran tanpa indikasi medis, kesengajaan membiarkan penderita atau pasien tidak tertolong atau tidak memberikan pertolongan pada seseorang. Teori kelalaian, next teori ya ini. Teori kelalaian umumnya disebabkan oleh keterlambatan dokter dalam melayani pasien. Kelalaian menurut Nusyiki Jayanti, seorang ahli juga, ada melakukan tindakan pelanggaran malfeasance, melakukan tindakan yang melanggar hukum atau tidak layak. Misalkan melakukan tindakan medis tanpa indikasi yang memadai. Pilihan tindakan medis tersebut berupa improper, tindakan yang tidak layak. Misfeasance, melakukan pilihan tindakan medis yang tepat namun dilakukan dengan tidak tepat, improper juga. Jadi kalau bahasa Inggris ini sederhana ya, lebih sederhana, cuman artinya banyak. Selanjutnya tidak melakukan tindakan medis yang merupakan kewajiban dan seharusnya dilakukan. Non-feasance istilahnya. Ada beberapa ukuran yang dapat digunakan di sini untuk menentukan apakah seorang dokter telah melakukan kelalaian atau tidak. Ukuran tersebut umumnya sering dipergunakan oleh si pasien atau ahli warisnya sebagai alasan dalam melakukan tuntutan atau gugatan pada seorang dokter. Ukuran atau kriteria yang dapat dipergunakan tersebut sebagai berikut. Ada kewajiban. Dimaksud di sini adalah bahwa secara hukum dokter telah mempunyai hubungan hukum dengan si pasien, sehingga memberikan kewajiban pada si dokter untuk melakukan suatu tindakan medis sesuai dengan norma-norma atau standar profesi yang diberlakukan bagi si dokter. Kelalaian kewajiban harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan standar profesi. Jika seorang yang melakukan atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan menurut standar profesinya, maka jika dokter dapat dianggap telah melalaikan kewajibannya.
Jadi kealpaan, tidak sengaja juga melalaikan. Melalaikan ini melalaikan bukan bukan lupa, tapi sengaja melupakan. Menimbulkan kerugian tentu yang telah melakukan kelalaian dalam menjalankan kewajibannya harus menimbulkan kerugian bagi pasien. Kerugian ini bisa dilihat secara materi maupun imateri. Dapat menimbulkan cacat bagi pasien hingga si pasien tidak dapat lagi mencari penghasilan. Dapat juga secara imaterialnya yang mana harus ada kelalaian dokter menimbulkan penderitaan emosional bagi pasien. Adanya kelalaian dokter menjalankan kewajiban, kerugian, dan lain-lain. Jadi faktornya sengaja dan tidak sengaja. Dan beberapa prosedur yang dilanggar juga. Gimana bagi pasien? Nah, apa kaitannya kok kita ngomongin ini? Di Tulungagung sendiri ada satu kasus menyangkut seorang pasien yang ketinggalan kasa di salah satu bagian tubuhnya. Kasus ini dalam 1 minggu ini cukup viral karena pasien ini berani speak up dan kebetulan dia juga kontrol atau memeriksakan diri ke salah satu rumah